Kak, tolong lu lihat tabel 54, itu ibunya minum jamu kunyit. Oke kawan, sebenarnya beberapa waktu lalu sudah sempat aku buatkan VT-nya perihal perubahan warna pada kopi tersebut kawan. Ais Vietnam kopi bila didiamkan beberapa waktu itu rasanya jauh lebih pekat dan lebih strong kawan. Dan warnanya akan mengalami perubahan, jauh lebih menguning dikarenakan terdapatnya susu pada kopi tersebut kawan. Maka lucu rasanya kalau perubahan tersebut dikorelasikan dengan bahan tersebut. Mengapa aku bilang nggak nyambung dan lucu? Bahan tersebut sebenarnya berwarna putih bening kawan, mirip seperti gula ataupun garam. Maka bila dilarutkan ke dalam air atau ditambahkan ke dalam sebuah makanan, bahan tersebut tidak akan mengubah warna ataupun minuman tersebut kawan. Jadi makanya aku bisa menyimpulkan tidak ada korelasinya dengan perubahan warna yang terjadi pada kopi tersebut kawan. Nah yang jadi pertanyaan, mengapa saksi yang ditanyakan oleh hakim seakan-akan meyakini dikarenakan perubahan warna tersebut disebabkan oleh bahan tersebut. Bahkan hakim pun seakan-akan meyakini atau mengamini hal tersebut. Pertanyaan utamanya, apakah kedua orang tersebut mengetahui bentuk dan warna bahan tersebut apa tidak? Maka lucu rasanya bila kedua belah pihak barusan yang berada di persidangan meyakini bahwa perubahan yang terjadi pada kopi tersebut disebabkan oleh bahan tersebut tanpa mereka mencari tahu lebih dalam seperti apa bahan tersebut. Jadi bila ingin menggiring opini masyarakat, kuasai dulu materinya biar tidak blunder. Dengan kasus ini, kita bongkarnya bobrok ini, banyak orang yang panas dinginan. Ya, terketir ya Bang? Bisa oknum-oknum tertentu pasti panas dingin. Termasuk saksi yang katanya ahli hukum, kok tidak jadi saksi fakta? Katanya ahli hukum, guru besar di UGM. Saksi fakta dia bukan saksi hukum. Saya sendiri susah ini ngelihat mana Jessica-nya. Siapapun susah, Mbak. Makanya dibutuhkan narasi oleh Muhammad Nuh itu. Baru tergiringlah hakim kita, dan hasil penggiringan itu menjadi basis bagi dia untuk melakukan keputusan. Jadi makanya saya bilang tadi, ini seperti House of Cards. House of Cards, di mana House of Cards itu kalau satu saja card itu kita ambil, maka runtuhlah semua bangunan itu. Makanya di sini saya buktikan. Ketika saya buktikan bahwa CCTV itu direkayasa berdasarkan BAP mereka, maka argumen-argumen yang lain itu menjadi tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan. Argumennya dari psikolog, argumennya kriminolog, toksikolog, bahkan hakim dan jaksa itu runtuh itu semuanya. Karena menurut Anda materi yang menjadi acuannya itu adalah sebuah rekayasa. Ya, saya sampaikan bahwa ini rekayasa, Bu. Saya sudah berhenti menggunakan dugaan rekayasa. Saya mengatakan ini rekayasa karena kita melakukan bukan persepsi visual semacam oh itu jadi SD, bukan pengamatan, tetapi yang kita lakukan adalah pemeriksaan BAP dia. Di situ saya pastikan ini pasti rekayasa. Makanya saya bilang sama Pak Oto, kalau ini saya katakan di podcast bahwa ini rekayasa, bisa nggak dijamin BAP ini tidak berubah? Gitu. Dan Pak Oto mengatakan ini dijamin tidak berubah. Ya sudah, saya katakan ini rekayasa. Gitu. Jadi di mana rekayasanya? Ya rekayasanya di BAP itu. Saya tidak karang-karang, ini saya tidak buat-buat. Nah pertanyaannya tadi, motifnya apa? Saya tidak tahu. Tapi hasilnya adalah penggiringan. Gitu. Nggak tahu motifnya apa, jabatan segala macam, saya nggak bisa. Tapi hasilnya adalah penggiringan. Dan itu menggiring semua. Bayangkan Mbak, informasi seharusnya 1920-1980 ketika video itu harusnya diberikan as it is kepada psikolog, hasilnya pasti analisanya berbeda dengan ketika dia standard definition. Ketika itu diberikan ke kriminolog, pasti pergerakan itu berbeda dan hasil analisa mereka juga pasti berbeda. Gitu loh. Akibat informasi yang hilang tersebut. Itulah yang terjadi sekarang ini. Resolusi yang rendah menciptakan persepsi, narasi, dan narasi ini menciptakan penggiringan. Penggiringan ini menyebabkan keputusan yang salah. Oke, pada saat itu apa yang saya temukan yaitu terjadi dalam kurang waktu 1 jam sebuah kamera yang sama, kamera CCTV yang sama itu memiliki resolusi yang berbeda. Nah itu pasti rekayasa saat itu. Tetapi
pada saat itu ada sebuah mekanisme takut di terdakwa ini malah di hukuman lebih berat, jadi saya mengatakan kata dugaan. Pada saat itu saya mengatakan bahwa itu rekayasa gitu. Sudah pasti saya confirm. Tetapi di persidangan saya menggunakan kata dugaan. Waktu Jessica mau diwawancara aja nggak boleh. Begitu loh. Nah, kenapa saya bilang kok napi-napi lain boleh? Benar. Sebegitu Saya bertanya, benar. ada apa sih kamu, Jess? Ya, sebegitu rumitnya dan Saya nggak perlu jelasin ya. iya, sebegitu rumitnya dan atas polemik ini ya, Pak ya. Kenapa saya nggak boleh ngejelasin tadi ya, polemiknya seperti tadi ya, yang bilang barusan tadi. Itu surat izin untuk Jessica diwawancari ada loh tanda tangannya Wamen. Tolong Astaga. tolong dibantu dengan ketentuan. Iya. Faktanya Jessica nggak ada kasih wawancara. Astaga. Tapi yang lain boleh. Ya. Oke. Ya kan? Ya, Ini siap. kenapa? Apakah ini tumpangan politik atau apa kita nggak tahu. Tapi saya ngerti semuanya. Tapi Anda bisa mengerti sendiri nantinya. Sarlito ya dan Lita Gading ini menjadi kesaksian sebagai ahli yang menyatakan Jessica bersalah. Itu apakah disusun oleh seorang perempuan yang bernama Lita Gading ini? Jadi pertanyaan dari penyidik disampaikan ke Pak Sarlito, itu harus dijawab BAP-nya. Dibuatlah BAP-nya itu jawabannya. Dan sebelum dibuat itu ada diskusi. Diskusi itu nggak cocok, nggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Benar. Ya kan. Nah, saya kan tidak tahu jelas seperti apa. Yang bisa menjelaskan itu adalah Lita Gading sendiri. Karena dia mengatakan itu nggak benar semua jawabannya Pak. Kan saya yang nyusun. Kenapa susunan saya berubah? Sampai dia meninggal dia minta maaf. Ya. Kan berarti nanti bahwa Jessica itu nggak bersalah dong. Iya benar. Nah itu pikiran. Saya nggak bisa lihat. Logikanya seperti itu. Iya benar. Ya kan dia minta maaf itu Pak. Kalau dia bilang emang dia bersalah, nggak usah minta maaf ke Jessica lah, udah. Ya kan nggak ada hubungannya kan. Dia mungkin ada rasa kan semuanya akan dikejar dosa. Benar. Nggak dikejar dosa semuanya. Ya, akhirnya meninggal ya Pak. Ya nggak tahu. Bukan dia karena meninggal karena ajal, tapi pas dia meninggal ajal, dia mengingat Jessica tolong maafkan saya. Mungkin saya nggak tahu meninggal susah atau tidak, nggak tahu. Tapi ada kata-kata mengatakan tolong sampaikan Dani, tolong sampaikan saya dari Pak Profesor Sarlito. Maafkan saya kepada Jessica. Jessica katakan minta maaf. Ibu ngapain? Dia dimaafkan juga Jessica tetap di dalam kok. Benar. Ya kan? Nggak bisa keluar juga kok. Ya kan? Hanya bisa mengeluarkan itu PK. Jika itu PK diterima dan dikabulkan dari Nopom itu. Tapi tadi Bang Bosom bilang ya, Pak Bosom bilang tidak sesuai dengan keinginan. Itu keinginan siapa Pak? Keinginannya Sarlito. Oke. Prof. Sarlito. Sarlito kenapa ingin seperti itu? Ada pesanan juga kan? Iya. Ngerti ya? Benar. Saya nggak usah diperjelas itu. Iya. Pasal itu udah nggak cocok nih. Dimarahin dia gitu. Harusnya begini. Iya. Gitu kan. Berarti pasal itu kan ada pesanan kan? Benar. Ya kan? Tapi kita nggak bisa buktikan. Tapi kenapa Jessica udah masuk kok? Apa hubungannya dia minta maaf Jessica? Saudara bukan? Anak bukan? Kira-kira gitu. Ya. Ngomongnya di luaran begitu. Nanti panas dingin semua. Kita tunggu aja lah. Ya, intinya kita melapor kalau nggak ada bukti tidak akan melakukan upaya hukum. Kita melakukan upaya hukum berarti ada bukti yang harus kita lakukan itu, ya kan?